Bismillahirrahmanirrahim. وأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi adalah cuplikan video dari sholat Id yang diadakan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang menuai kontroversi, sobat-sobat, menuai hujatan dan protes. Ya, kita bisa lihat sobat-sobat dari cuplikan video tadi, memang sholat Id yang diadakan sangat unik, lain daripada yang lain. Dari yang di depan ya, ada 3 orang, yang di tengah-tengah itu sepertinya imamnya, tapi di kiri kanannya ada lagi. Dan kita lihat juga sobat-sobat, ada jamaah wanita di depan, jamaah laki-laki. Dan ada juga 1 orang yang gesturnya bukan gestur dari pelaksanaan sholat, sobat-sobat. Dan kontroversi ini terus berkembang, menjadi polemik, menjadi perdebatan, yang akhirnya sobat-sobat, pimpinan pondok pesantren tersebut memberi tanggapan. Nah, dan ada juga yang merespon dari tanggapan pimpinan pondok pesantren ini. Yang menanggapi justru alumni dari pesantren tersebut, sobat-sobat. Dari tanggapan Bapak Panji Gumilang, yang mereka namakan Syekh, yang disebut Syekh atau dia menyebut dirinya Syekh, ya, saya tangkap ada 1 ayat Al-Quran yang dia sampaikan, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, berlapang-lapang dalam majelis. Ini dijadikan dalil untuk dia mengadakan sholat Id dengan sop yang renggang-renggang, sobat-sobat. Dan dia juga menyampaikan nanti akan menampilkan, akan mengadakan sholat Jumat dengan khotibnya wanita, dengan alasan-alasan bahwa wanita ya jangan jadi budak, bahwa wanita jangan dianggap hanya sebagai budak atau ya dianggap najis. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya tangkap. Baiklah, untuk lebih jelas lagi ya, mari kita simak bagaimana respon dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun
dan juga ya yang merespon ya tanggapan Bapak Panji Gumilang ini oleh mantan alumni dari pondok pesantren yang dipimpinnya. Kita simak saja, sobat-sobat. Ada Vira, itu kok perempuan lah, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Ya itu namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Pulang. Itulah Quran. Ya ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Jadi asik ini. Kita diem saja. Yang nambaki majelis ulama pusat sana. Sah-sah saja namun makruh. Lah makruh bukan hukum makruh itu. Makruh itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat. Ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami. Nah, sobat-sobat, ya, bagaimana? Ya, sepertinya Bapak Panji Gumilang ini hanya mengambil dalil dari Al-Quran. Itu juga, ya, diambil untuk hal yang tidak relevan. Salah satunya tentang ya saf yang renggang-renggang itu. Dia memakai dalil ayat surat Al-Maidah ayat 11. Padahal ayat Al-Maidah ayat 11 bukan ya berbicara masalah sholat. Akan tetapi berbicara ketika sedang menuntut ilmu, sedang mengadakan taklim. Nah, sedangkan sholat itu sudah ada contohnya, sudah ada sunnahnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, menempatkan wanita di depan. Wanita menjadi khatib. Ya Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Para sahabat juga tidak.
tabi'in juga tidak, tabi'ut tabi'in juga tidak, imam mazhab yang 4 juga tidak pernah melakukan itu. Nah, makanya sobat-sobat, kenapa Rasulullah selalu mengingatkan, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap yang baru sesat, dan setiap yang sesat ada di neraka. Ya inilah akibatnya. Tidak mengambil Rasulullah sebagai contoh teladan, sebagai uswatun hasanah, sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, ya, ada contoh teladan yang baik bagi kami. Nah, jadi dalam masalah ibadah, contohnya adalah Rasulullah. Dalam masalah ibadah, tidak ada celah lagi untuk dimodifikasi, untuk membuat sesuatu yang baru dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dari yang sudah dilakukan, dianjurkan oleh Rasulullah, disetujui dan didiamkan oleh Rasulullah. Nah, jadi jelas, ya, apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun ini sudah tidak lagi, ya, mengembalikan amal ibadah kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.